Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya di tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran 5 Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari tumbuhan adalah nata de coco, yang merupakan hasil dari olahan air kelapa. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari hewan adalah keju, yang merupakan hasil olahan susu sapi. Teknologi pangan akan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Ayo berlatih untuk menemukan gagasan pokok pada sebuah paragraf di suatu teks. Oke, kerjakan soal-soal berikut. Bacalah kembali teks tentang teknologi pangan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, cermatilah kembali kalimat utama yang terdapat pada setiap paragraf. Yang ketiga, berdasarkan kalimat utama setiap paragraf, tentukan gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Kemudian tulislah gagasan pokok tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, jika kita melihat kembali ke teks pembelajaran sebelumnya di halaman 16, sebagai contoh pada paragraf pertama ada teks dalam suatu paragraf. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Bahan pangan artinya bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Jika dilihat kembali, dalam paragraf tersebut terdapat kalimat utama, yaitu kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Kemudian, bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada kalimat utama tersebut? Yaitu, kalian bisa mendapatkan gagasan pokok pada awal kalimat maupun pada akhir kalimat. Jadi, kalian bisa menjadikan kebutuhan pangan sebagai gagasan pokok atau kebutuhan pokok manusia menjadi gagasan pokok dalam suatu kalimat utama tersebut. Materi selanjutnya adalah PPKN, manfaat keberagaman di rumah. Tidak hanya perbedaan kegemaran ataupun makanan kesukaan, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah ibu membuat beragam masakan. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Kemudian, yang kedua, ada keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Kemudian manfaat yang ketiga adalah perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya,
kerjasama ketika membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Mari kita berlatih untuk menjelaskan dan menuliskan cerita tentang manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, jelaskan manfaat yang diperoleh jika kita dapat menyikapi perbedaan di rumah dengan baik. Yang kedua, tulislah dan jelaskan contoh manfaat keberagaman sifat dan karakter yang ada di rumah. Yang ketiga, tulislah dan jelaskan contoh manfaat keberagaman kemampuan dan keterampilan yang ada di rumah. Dan yang keempat, tulislah cerita tentang keberagaman individu di rumahmu serta manfaat dari keberagaman tersebut. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu matematika. Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Ibu membeli 3 botol kecil kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut dapat memenuhi botol besar. Dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar adalah 3 botol kecil atau sama dengan 3 botol kecil. Volume merupakan isi atau besaran benda dalam suatu ruang. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Benda yang kita ukur kali ini adalah benda cair. Coba perhatikan contoh berikut. Gambar pertama ada 8 gayung dan 1 ember besar. Jadi satuan volume yang digunakan pada gambar tersebut adalah gayung. 8 gayung merupakan satuan tak baku untuk 1 ember besar air. Sama halnya dengan gambar kedua. Ada panci dan juga ada gelas. Satuan volume yang digunakan adalah gelas. Jadi ada 10 gelas air sama dengan 1 panci besar air. Nah, kalau kalian sudah paham, coba kita berlatih untuk menentukan satuan tak baku yang digunakan untuk menentukan volume benda. Tulislah satuan tak baku yang digunakan pada pengukuran volume benda berikut. Soal berikutnya, urutkan botol-botol berikut dari yang memiliki volume terbesar hingga ke volume terkecil. Dapat terlihat di sana ada 5 botol yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa berdoa dalam mengerjakan tugas. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.